Oke teman-teman, di video kali ini saya dapat pinjam teman lagi nih, baru beli nih, Jigging Monster Striker. Ini yang baru nih ya, dari Jigging Monster Striker 500 HL, berarti handle kiri, warna Gunsmoke. Ini dia punya spesifikasi menurut kotaknya ya. Heavy duty and precision gear, salt water treated. Ini anti corrosion stainless steel bearing, excellent free spool, ergonomic power knob, machine rigid frame, smooth and powerful drag, carbon drag system, design and engineering USA, tapi diproduksi di Cina. Oke, langsung aja kita buka. Ini bukan harganya ya teman-teman ya. Ini kode dari dari toko penjual. Jadi bukan harganya. Harganya di harga Rp3.400.000 untuk Samarinda ya. Kalau di Jawa saya kurang tahu, mungkin bisa lebih mahal, bisa lebih murah. Oke, kita langsung buka. Kita lihat apa-apa aja yang ada di dalam box ini. Ini biasanya nih ada kunci L, di sini. Nah, ini kunci L, terus ini penjepit reel, terus ini diagram untuk mesin. Nah, ini yang buat yang suka bongkar-bongkar bisa jadi acuan di sini ya. Kalau bisa jangan sampai hilang nih. Nih. Kesan pertamanya masih tetap sama seperti Jigging Master, tapi harus digaris bawahin ya. Ini Jigging Monster, bukan Jigging Master. Oke. Wah. Teman-teman tahu nggak ini mirip apa nih? Ada yang tahu nggak mirip apa? Kalau versi Cina sekarang ini yang model begini, seperti punya saya satu Camcun modelnya begini, terus ini Jigging Monster Striker, ada lagi punya DND juga sama seperti ini, cuman bedanya Eva-nya yang kayu, terus Sisol juga ada seperti ini. Nah ini kali ini ya, ini Jigging Monster Striker 500 HL. Ini handle kiri, sama seperti Jigging Monster Ocean Pro sebelumnya yang saya review, yang seri 600. Ini sama nih, diputar bunyi, kesannya mewah, udah sama seperti Jigging Master ya. Cuman ini, nah tadi saya lupa kasih tahu, ini kalau kalian browsing, kalian cari yang mirip sekali dengan ini adalah Studio Ocean Mark Blue Heaven. Nah kalau kalian lihat Blue Heaven, mirip-mirip banget begini, hampir sama. Yang Blue Heaven itu harganya yang saya tahu belasan sampai puluhan juta ya. Ini sama nih. Jadi mungkin kiblatnya sekarang Blue Heaven, udah bukan JM ya, tapi ya masih campur-campur lah. Ini handle grip udah Eva, ada emboss Jigging Monster. Ini aluminium. Engineered in USA ya. Maksudnya di sini nih teknologinya, tapi made in China, bro. Saya yakin made in China. Ini bukan Jepang, bukan Amerika. Made in-nya masih made in China. Oke, ini yang 500 HL ya. 500 HL ini ini spesifikasinya model Strike Z 500 HL 9+2 ya. Nah kalau Ocean Pro kemarin masih 9+1, ini udah 9+2. Rasio sama 5:31, kecuali yang ini
seri 400, 200 sampai 400 dia 631, 500 dan 600 dia 531 ya. Ini 531, ini 631. Untuk Strike Z sendiri yang seri HL ini kapasitas PE5 460, max drag-nya 30, terus berat reelnya kurang lebih 520 gram. Nah, cuman saya yakin ini hampir sama ukurannya dengan saya punya Camcun. Camcun saya itu pakai PE3 Samson panjang 600 meter masuk, cukup. Ya ini saya juga yakin cukup karena di reel sebelumnya teman saya pakai PE di ini ya, di yang Ocean Pro 600 itu dia masukin PE5 600 meter. Nah ini saya yakin masuk juga ini 600 meter. Cuman kalau ikutin spek pabrik ya inilah main amannya nih. PE5 460. Nah, tapi kalau PE3 saya yakin 600 masuk ini PE3. Ini mewah ya teman-teman ya. Rasio 531, bearingnya di sini 11. 11 ini biasanya 9+2. 2-nya biasanya ada di sini nih, handle. Ini 2, di dalam 9. Biasanya yang saya tahu di sini 1, di sini 2, di sini 2. Itu berapa udah 5, di sini 2 juga, 6, 7, terus one way di dalam 2, 9 plus ini 2, jadi 11. Nah yang kali ini kan baru nih, saya juga nggak berani bongkar-bongkar karena ini barang baru. Tapi kalau dilihat dari Jigging Monster Ocean Pro sebelumnya, saya yakin reel ini dalamnya udah bener gear stainless, terus dia punya karbon juga udah karbon tag, dragnya karbon. Jadi saya rasa sih udah dalamannya standar lah sama. Dan ini juga nih sama nih ya. Nah ini ada sangkut dulu di sini, baru dia ada maju. Nah kalau yang Cina-Cina biasanya ada yang dia langsung lock sampai sini. Nah sedangkan ini begitu di sini tek, nah ini ada rasa nih, tek sangkut di sini. Jadi kita nggak perlu ngelihat lagi tulisan strike-nya ini, langsung aja tek gini, dah. Tinggal begitu ada beban ikan berlebih, kita mau kunci drag atau tambahin, tinggal geser sedikit, sedikit, sampai dia full maksimal. Kalau udah full gini, ini udah nggak bisa diputar. Jadi kalau mau setel, pastikan dulu isi benang, ini pasang di strike. Nah kita tarik. Kekuatan maksimal kita, benang kita berapa nih, kemampuan kita narik berapa. Jangan ngikutin spek pabrik 30 kilo, putus. Tarik, sesuaiin kemampuan, joran berapa, kapasitas PE benang sanggup berapa kilo, tarik sekiranya cukup, udah. Kalau memang kurang, kendorin dulu, dimor lagi, setel lagi sampai tek di sini, dirasa udah cukup, udah cukup. Jangan ditambahin lagi. Ntar malah putus. Nah ini fungsinya dengan pengereman segini paling tidak benang masih bisa keluar. Tapi ya keluar juga bukan berarti habis line out. Untuk cuman kalau pada saat dia tarik ikan dia beri benang, pada saat kurang ya tambahin sedikit. Apabila kayak memang udah niat mau mutusin ya udah kunci full. Kalau memang masih nggak mampu lagi ya mungkin bisa dibantu jempol apa gimana. Yang jelas dia belum ada sistem seperti Jigging Master yang ada lock. Tek, begitu di lock dia udah satu arah. Udah mau putus-putus dah. Nah tapi itu juga bahaya ya teman-teman. Kemarin ada yang mungkin nggak terbiasa, dia biasa ini keketek, nggak sengaja keketek lock. Pada saat ditarik ikan dia nggak mampu nahan, lepas, udah bleng, nyebur dah ke laut. Sayang kan. Nah, ini modelnya seperti ini, smooth, digenggam juga enak nih, pas nih. Kalau kita mau ngatur benang manual masih bisa nih, masih bisa main. Yang suka main gini pakai jari telunjuk bisa, yang suka main jempol pun masih bisa. Ini enak digenggam nih, pas. Nah, dan saya sukanya apa, balance. Dia nggak ada gejala ngebanting, nggak terlalu. Nah jadi pada saat dipasang di reel kita megangnya nyaman. Kita nggak perlu repot nahanin beban begini nih, ngebanting.
nggak enak. Itulah kadang kenapa orang pakai OH balik lagi ke spinning, dia ngerasa nggak nyaman karena reelnya nggak balance. Nah ini reel udah balance nih, dipegang begini masih enak nih. Nah masih balance. Nah kita kan biasa pakai joran gini nih, pegangnya begini. Kalau saya ya enak nih. Nah kalaupun kita pindah ke sini seperti di Jigging Master kan ada spon di sini nih, masih enak karena dia nggak akan kebanting buang ke samping. Barang ini udah balance. Kenapa saya selalu ngerekomkan untuk reel-reel yang mungkin teman-teman yang kantongnya sama seperti saya ya, yang mungkin berpikir lah kalau beli reel sudah harus di atas 7 juta, 12 juta, bahkan 20 juta lebih. Saya rasa pakai ini cukup lah bro. Ini di harga 3.400.000. Boleh lah kita tes. Kalau cuman ikan masih belasan kilo, masih di bawah 20 kilo, bahkan 30 saya yakin masih mampu. Ini max drag-nya kalau di spesifikasi 32 kilo. Tapi teman-teman jangan salah ya, untuk max drag jangan jadi acuan. Karena apa? Max drag bener 32 kilo, tapi kita tidak akan pakai maksimal 32 kilo. Ya, kalau saya paling di antara, ya begitu saya tarik udah nggak mampu, mungkin sekitar 8-10 kilo saya rasa udah cukup. Dan itu udah berat banget. Karena pada saat drag kita setel terlalu kenceng, ini bener-bener main power. Kadang kita nggak mampu antara dua, putus PE-nya atau reelnya yang terbang. Dan jangan salah ya teman-teman, max drag 32 kilo bukan berarti untuk bisa maksimal ikan 32 kilo. Nah, tergantung kita mainnya. Nah kalau kita punya reel itu kita setel maksimumnya berapa, terus joran kita berapa. Joran kan ada main tuh, jadi nggak harus 32 kilo bayangan teman-teman untuk diangkat 32 kilo, bukan. Max drag 32 kilo itu bisa ngangkat ikan sampai puluhan, mungkin bahkan ratusan kilo, tergantung yang mancing. Logikanya sekarang kan orang mancing nih, ikan tuh kan kena mata pancing ya, sakit kan. Ada kalanya pasti akan nyerah, dia ikut ke atas. Jadi nggak perlu harus max drag harus sampai sekian. Nah tapi untuk 30 kilo lebih oke lah, boleh lah. Udah sesuai kemampuan kita lah. Kalau misalnya kadang teman-teman pertimbangannya max drag ini untuk ikan kapasitas yang lebih besar, ya kadang salah juga. Oke, kita balik ke ini ya, balik lagi ke reel. Nah ini, kalau saya bilang nih KW-nya Blue Heaven nih, bener-bener KW-nya Blue Heaven ini, smooth bro. Kalau untuk kelas harga 3 jutaan oke banget lah udah ini. Oke banget ini. Di tangan enak, pas, kapasitas benang bisa banyak, mau pakai PE besar masih bisa. Oke lah, recommended lah ini. 3,4 juta. Di harga 3 jutaan lah ya. 3 jutaan udah recommended banget lah. Daripada kalian beli yang ada yang bermerek yang harganya sekian juta, dalamnya masih kuningan, masih korosi bro. Udahlah mending ini deh. Ini jelek-jelek kata lo cemplungin dalam laut, lo naikin, lo biarin nggak lo pakai, paling yang rusak bearingnya. Gigi gue yakin nggak akan korosi. Gigi udah stainless, air garam tidak ngancurin ke stainless. Beda kalau dia aluminium, kalau dia kuningan itu masih bisa. Tapi selama misalnya di luar ini kita pulang mancing, kita cuci bersih, kalaupun ada sisa-sisa garam di dalam, itu gear tidak akan korosi bro. Yang mau kalah cuman bearing. Kalau untuk di Kalimantan satu biji bearing kecil itu 30.000. Ya ganti berapa bearing lah. Dan itu wajar, lu mau merek apa aja juga, kalau namanya bearing semua bakal rusak kalau kena air laut. Yang penting maintenance sih. Dan saran saya nih, kalau baru begini kalian buka aja nih baut 1, 2, 3, 4 cabut. Gear-gearnya diolesin aja pakai grease tipis-tipis semua, termasuk body-body di dalamnya dikasih olesin gear tipis-tipis, biar kalaupun ada air laut masuk ke dalam itu nggak korosi.
Setidaknya grease itu melindungin, jadi bisa pakai grease, kuasin tipis-tipis saja, yang penting ngelumas semua, udah reel kita aman. Paling tidak untuk berapa tahun kita pakai tidak korosi. Kalau bilang korosi jangan salah ya, sekali lagi saya tekankan, mau merek apapun kalau tidak dirawat akan rusak bro. Jadi biasakan setiap selesai mancing harus selalu dicuci, dirawat, dibersihkan, PE harus selalu dibuka biar tidak ada endapan garam di sini. Garam itu udah paling jahat deh. Kalau kita mancing di kolam, kalau kita mancing di sungai, pulang mancing udah geletakin nggak apa-apa. Tapi kalau di laut nggak bisa bro, nggak ada ampunan. Intinya kita beli barang yang harganya lumayan mahal, harus kita rawat, harus kita cuci bersih setiap habis kita mancing. Oke, mungkin itu aja review dari saya untuk reel ini. Sorry terlalu panjang lebar ya. Kesimpulannya oke, recommended banget. Dengan harga segitu sampean boleh beli. Saya rekomen barang ini. Oke, makasih.